Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai sel tumbuhan, khususnya organel-organel sel penyusun tubuh tumbuhan. Nah, ada beberapa tujuan dari materi kita hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari fisiologi tumbuhan. Yang kedua, kita dapat menjelaskan organel-organel sel pada tumbuhan. Selanjutnya kita dapat menjelaskan fungsi dari setiap organel-organel sel penyusun tubuh tumbuhan tersebut. Yang keempat, kita dapat menjelaskan mengenai senyawa penyusun tubuh tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tujuan pembelajaran ini dapat kita lihat penjelasan materi berikut ini. Fisiologi tumbuhan itu adalah bidang yang mengkaji fungsi dan proses dalam tubuh tumbuhan atau fenomena-fenomena yang terjadi pada tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Bisa kita ambil contohnya seperti metabolisme, fotosintesis, iritabilitas, dan lain-lain. Tumbuhan ini berhubungan dengan cabang ilmu biologi lain seperti botani, antum, ekologi, dan biologi sel. Di sini adalah gambar proses fotosintesis yang merupakan bagian dari fisiologi tumbuhan. Dari gambar ini terlihat bahwa di dalam proses fotosintesis ini memerlukan aspek pendukung dari lingkungan seperti cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Jadi, dengan adanya tanggapan terhadap pengaruh lingkungan dan bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan, itulah yang dinamakan dengan fisiologi tumbuhan. Begitu juga dengan halnya perkecambahan. Nah, di sini ada faktor yang dari lingkungan sekitarnya seperti air. Nah, nanti akan terjadi perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Jadi, untuk menghasilkan tumbuhan muda, sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan tersebut bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, iritabilitas itu tetap memiliki sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan yang bekerja dan tetap ada rangsangan atau tanggapan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, kalau iritabilitas ini ada pengaruh lingkungan dari cahaya matahari. Setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel yang nanti akan membentuk jaringan. Sel itu ruang yang kecil, merupakan kesatuan struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Ini adalah struktur sel. Dapat kita lihat ada plasma membran, ada peroksisom, aparatus Golgi, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, retikulum endoplasma, nukleus, nukleolus, terus ada plasmodesmata dan vakuola. Ada struktur khusus yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel itu ada, kalau pada sel hewan itu tidak ada. Yang kedua, vakuola. Yang ketiga, plasmodesmata, dan yang keempat, kloroplas. Nah, kloroplas ini pada sel hewan tidak bisa kita temukan. Ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Fungsinya nanti ini dapat menghasilkan zat klorofil untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Organel sel pertama dari sel tumbuhan adalah dinding sel. Fungsinya untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam sel.
Yang kedua, sirkulasi nutrisi atau tempat beredarnya nutrisi. Yang ketiga, melindungi tumbuhan dari penyakit. Nah, komponen penyusunnya terdiri dari selulosa, lignin, kutin, suberin, zat lilin, dan masih banyak yang lainnya. Selulosa itu adalah komponen struktural utama dari dinding sel tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh manusia. Sedangkan lignin itu adalah zat kayu, salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Suberin merupakan lapisan pelindung bagian tumbuhan di bawah tanah. Organel yang kedua yaitu vakuola. Vakuola itu fungsinya penyimpanan, pembuangan, metabolisme, perlindungan, dan pertumbuhan. Jadi, vakuola ini merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam, mineral, asam, dan basa. Selanjutnya, plasmodesmata, fungsinya komunikasi antar sel. Maksudnya, menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul, memberikan suatu rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion dan molekul-molekul. Selanjutnya, kloroplas. Nah, kloroplas bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Adapun fungsi kloroplasma yang paling utama adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Apa tujuannya? Untuk menghasilkan makanan dan energi. Nah, pengertian kloroplas itu adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Nah, plastida itu bagian sel tumbuhan yang mengandung kloroplas. Itu yang dijelaskan sebelumnya. Terdiri atas kloroplas, itu zat hijau daun, kromoplas yang ditemukan di buah-buahan, bunga, akar, dan daun yang telah menua, serta helioplas itu adalah tidak mengandung pigmen dan berfungsi untuk membentuk dan menyimpan lemak. Selanjutnya, nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sel. Yang kedua, pewarisan sifat karena di dalamnya ada kromosom. Yang ketiga, replikasi dan sintesis protein. Yang berikutnya, mitokondria. Mitokondria ini fungsinya produksi energi bagi oksidasi biologi sel. Maksudnya, sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selanjutnya, lapisan kutikula. Lapisan ini berfungsi atau berperan mengurangi penguapan. Nah, lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk tumbuhan herba yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan biji. Tanpa lapisan ini, maka proses transpirasi akan berlangsung sangat cepat sehingga menyebabkan tumbuhan mati. Tubuh tumbuhan tersusun atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, apa fungsinya? Menyusun komponen sel, bahan baku sintesis senyawa lain, dan keperluan metabolisme. Senyawa organik penyusun sel terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara senyawa organik dan anorganik, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.
Ada beberapa unsur penyusun tubuh tumbuhan. Ada unsur makro, ada unsur mikro, dan unsur tambahan. Fungsi beberapa unsur diantaranya yang unsur makro, N itu pembentuk protein, ada Fe sebagai katalisator, ada Mg pembentuk klorofil, Ca pembentuk dinding sel, K pembentuk enzim, dan lain-lain. Ini gambar beberapa struktur daun yang kekurangan unsur-unsur penyusun tubuh tumbuhan, baik itu mikro maupun makro. Terlihat perbedaan ya, ada yang kekurangan nitrogen, ada yang kekurangan fosforus, potasium, kalsium, zinc, dan boron. Baiklah, kita sudah melihat penjelasan materi mengenai fisiologi tumbuhan, tepatnya organel-organel sel penyusun tubuh tumbuhan. Dari penjelasan materi tadi dapat kita tarik kesimpulannya. Untuk tugas mahasiswa di rumah, supaya mahasiswa belajar, dapat kerjakan tugas berikut ini. Demikian penjelasan kita pada materi fisiologi tumbuhan, khususnya organel-organel sel penyusun tubuh tumbuhan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.